Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan anggota lain dari kelompok 4 kelas 2023H akan mempresentasikan hasil paper kami terkait tugas mata kuliah kebijakan publik yang berjudul Upaya Pemerintahan Kota Surabaya Mengatasi Masalah Pengangguran dalam Perspektif Kebijakan Publik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Tariska Dindi Indarsari dengan NIM akhir 389. Selanjutnya ada Destika Pramesti dengan NIM akhir 425. Selanjutnya ada Anastasia Putri Fika dengan NIM akhir 403. Selanjutnya ada Adli Muhammad Zaki, saya sendiri, dengan NIM akhir 401. Untuk pembahasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Angka pengangguran nasional tentu dipengaruhi oleh jumlah pengangguran di daerah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ketersediaan peluang kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap pencari kerja yang terus tumbuh setiap tahun seiring bertambahnya populasi. Meningkatnya pengangguran tidak hanya memicu tantangan di ranah ekonomi, tetapi juga berbagai kesulitan di ranah sosial seperti kemiskinan dan ketidakamanan sosial. Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah pengangguran? Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah pengangguran? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menganalisis upaya pemerintah Kota Surabaya mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua, untuk menganalisis upaya pemerintah Surabaya mengatasi masalah pengangguran dalam perspektif kebijakan publik. Apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang sedang tidak mempunyai dana atau mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan sumber utama kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan nasional serta meningkatkan potensi masalah sosial lainnya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator bagi para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan publik seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbesar terletak di Pulau Jawa, salah satunya berada di Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua yang ada di Indonesia dengan luas wilayah 326,36 km dan ketinggian wilayah 3-6 meter di atas permukaan laut. Dari data tabel di atas, jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2017 banyak, kemudian menjadi di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, karena adanya pandemi COVID-19, berdampak pada naiknya TPT Kota Surabaya sampai dengan 9,79%. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian di Kota Surabaya. TPT Kota Surabaya di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,76%. Hal tersebut tetap menunjukkan bahwa pengangguran merupakan salah satu masalah yang besar yang ada di Kota Surabaya. Macam jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Yang kedua ada pengangguran siklus, terjadi karena penurunan kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan kurangnya permintaan masyarakat. Yang ketiga pengangguran musiman, terjadi karena adanya pergantian musim. Yang keempat pengangguran friksional, muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Yang kelima pengangguran teknologi, terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia.
Berdasarkan lama waktu bekerja, yang pertama pengangguran terbuka, sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran setengah menganggur, situasi ketika orang tersebut bekerja namun tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung, terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Faktor penyebab munculnya pengangguran yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang lebih besar tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan akan menyebabkan pengangguran, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang memadai. Yang kedua, kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan keterampilan khusus. Yang ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena alasan efisiensi dan kebangkrutan dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, tingkat pendidikan rendah sehingga tidak ada motivasi untuk bekerja. Yang kelima, urbanisasi, penambahan jumlah penduduk akibat adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin menambah beban di kota Surabaya. Di samping itu, jumlah lapangan kerja yang besarnya tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Solusi kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan. Yang pertama, ada rumah padat karya. Kegiatan ini berkonsep seperti tempat di mana UMKM MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dibangun. Diharapkannya warga sekitar dengan ekonomi yang lebih di atas dapat membantu UMKM MBR yang sudah membuka usaha dengan cara membeli atau memakai jasa yang sudah mereka jual, seperti ada pedagang pentol, minuman kekinian, jasa cuci mobil, ataupun jasa jahit. And the second is berusaha kerja terbuka. Pengadaan kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan para job seeker, khususnya warga Surabaya, untuk dapat melamar pada perusahaan yang mereka inginkan secara langsung. Ada pula pelatihan pembuatan CV dan juga LinkedIn yang menarik, supaya memudahkan para rekruter dilirik oleh beberapa perusahaan yang sudah mereka lamar. Last but not least, yaitu Balai Latihan Kerja atau BLK. Pelayanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan ability para calon pencari kerja yang tentunya pelayanan publik ini gratis disediakan oleh Pemkot Surabaya. Namun, kegiatan ini hanya bisa diakses oleh warga Surabaya atau masyarakat yang berKTP Surabaya. Lalu, ada dua solusi yang bisa saya dan teman-teman berikan. Yang pertama yakni pembuatan aplikasi pencari kerja. Hal ini dirasa akan lebih memudahkan para pencari kerja dalam mencari pekerjaan yang cocok untuk mereka, serta melamar dengan mudah hanya lewat HP. Memang betul, sudah banyak aplikasi pelamar kerja di era digital ini. Namun, sebaiknya pemerintah Kota Surabaya membuatkan sendiri aplikasi pelamar kerja khusus untuk warga asli Surabaya. Dan loker-loker yang tersedia juga hanya berlokasi di Kota Surabaya. Hal ini sama dengan memprioritaskan warga Surabaya dibanding para pendatang dari luar kota, dan kegiatan ini juga bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Lalu, solusi kedua yaitu penambahan kuota Balai Latihan Kerja. Memang betul pemerintah Kota Surabaya sudah memfasilitasi warganya untuk berlatih di Balai Latihan Kerja. Namun, hal ini bisa ditingkatkan lagi dengan menambah kuota balai latihan kerja yang tersedia. Harapannya yakni akan lebih banyak lagi warga Kota Surabaya yang dapat meningkatkan atau mengasah skill dan ability mereka, sehingga mereka mampu bersaing dalam dunia kerja sesuai bidangnya. Oke, last but not least, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Peranan pemerintah Kota Surabaya dinilai cukup berhasil mengatasi masalah pengangguran, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19. Terbukti dengan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,62% pada tahun 2022, 2 tahun setelah pandemi. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan model kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kemampuan SDM yang direalisasikan melalui program penguatan UMKM, pemulihan wisata, rumah padat karya, dan balai latihan kerja.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan sehingga masalah sosial lain seperti kesenjangan sosial dan kriminal juga menurun. Evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan yang telah diimplementasikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani masalah pengangguran di Surabaya. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam masalah kemampuan SDM dari jalur pendidikan formal juga harus diperhatikan. Penelitian lebih lanjut terkait masalah pengangguran juga harus ditingkatkan. Dengan mengetahui kebijakan apa yang secara langsung dapat mengatasi permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai masalah sosial dapat dicegah. Slide tersebut juga menjadi penutup presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata. Terima kasih.